Selamat malam, Sobat Jumat Malam. Bayangkan sebuah perjalanan di jalur selatan Jawa Barat, ketika malam sudah menelan cahaya, dan hanya lampu kendaraan yang berkelip di tengah kabut tebal. Udara dingin menyusup, tikungan demi tikungan seolah tak ada habisnya. Di depan sana, terbentang jalur yang sudah ratusan tahun menjadi saksi perjalanan manusia, Nagreg, simpul legendaris yang menghubungkan Bandung dengan Garut, Tasikmalaya, hingga Jawa Tengah. Bagi sebagian orang, Nagreg adalah pintu gerbang mudik penuh nostalgia, jalur yang selalu dipadati kendaraan setiap musim lebaran. Namun, bagi yang lain, nama Nagreg menghadirkan rasa gentar. Jalan ini tidak hanya terkenal karena tanjakannya yang curam dan turunan yang panjang, tetapi juga karena reputasinya sebagai jalan rawan kecelakaan. Bahkan, di balik status resminya sebagai titik rawan, masyarakat menyebutnya sebagai jalur yang dihuni sesuatu yang lebih dari sekadar bahaya alam. Cerita-cerita tentang penampakan di terowongan lingkar Nagreg, sosok misterius yang muncul di tikungan, hingga penumpang gaib yang tiba-tiba menghilang, sudah lama beredar. Sebagian orang percaya bahwa setiap kecelakaan yang terjadi di sini bukan hanya soal remblong atau jalan licin, melainkan juga karena gangguan dunia lain. Malam ini, kita akan menelusuri semua kisah itu. Dari rumor-rumor yang beredar di masyarakat, hingga sejarah pembangunan jalan yang panjang, dan data resmi kepolisian yang mencatat angka-angka kecelakaan. Pertanyaannya, Sobat Jumat Malam, benarkah jalan lingkar Nagreg benar-benar angker, atau semua hanyalah permainan imajinasi di jalur rawan ini? Sobat Jumat Malam, sebelum kita menengok catatan sejarah resmi tentang Nagreg, mari kita dengarkan dulu bisikan cerita yang beredar di masyarakat. Sebab, bagi warga sekitar maupun pengendara yang sering melewati jalur ini, Nagreg tidak hanya sekadar jalan raya. Ia adalah jalur yang penuh misteri, dihuni penampakan, dan menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan data kecelakaan. Cerita yang paling sering dibicarakan adalah tentang penampakan di terowongan lingkar Nagreg. Beberapa tahun terakhir, media sosial sempat diramaikan oleh foto seorang wisatawan yang berpose di mulut terowongan. Anehnya, dalam foto itu terlihat bayangan wajah lain di sampingnya, meski saat itu ia mengaku sendirian. Fenomena hantu ikut selfie ini menambah daftar panjang kisah angker Nagreg. Ada pula sopir truk yang bersaksi melihat sosok perempuan berambut panjang melintas di dalam terowongan. Begitu direm mendadak, ternyata jalan kosong. Tidak hanya di terowongan, tikungan tajam Nagreg Lama juga penuh cerita. Sopir bus malam sering menceritakan kejadian penumpang tambahan. Konon, ada penumpang yang naik di salah satu tikungan sepi, duduk diam sepanjang perjalanan, lalu tiba-tiba menghilang begitu kendaraan sampai kota. Kadang, yang tersisa hanyalah aroma melati atau bau anyir darah. Bagi sopir-sopir lama, kisah seperti ini adalah pengingat bahwa jalur Nagreg bukan hanya dihuni oleh manusia. Selain penumpang gaib, ada pula kisah tentang jalan yang terasa tidak berujung. Beberapa pengendara motor mengaku, jalur yang biasanya bisa ditempuh dalam belasan menit mendadak terasa lebih panjang. Jam di tangan tetap normal, bensin kendaraan berkurang seperti biasa, tapi rasa lelah dan lamanya perjalanan membuat mereka curiga sedang dipermainkan makhluk halus. Fenomena ini dikenal masyarakat dengan istilah jalan yang dipelintir. Tidak jarang, pengendara juga mendengar suara-suara aneh. Ada yang mengaku mendengar gamelan samar, ada pula yang mendengar teriakan minta tolong. Sumber suara tidak pernah jelas. Jika dikejar, suara itu hilang begitu saja. Cerita ini kemudian dikaitkan dengan korban-korban kecelakaan di masa lalu yang arwahnya dianggap masih gentayangan. Karena banyaknya cerita mistis, lahirlah ritual-ritual kecil di kalangan pengemudi. Sopir bus malam misalnya, seringkali membunyikan klakson 3 kali sebelum memasuki tikungan tertentu. Ada pula pengemudi yang membaca doa atau mantra ketika melewati terowongan. Bagi sebagian besar masyarakat, ini bukan sekadar kepercayaan kosong, melainkan bentuk penghormatan kepada penghuni lama jalur itu.
Sobat Jumat Malam, cerita-cerita ini bukan hal baru. Bahkan sebelum Lingkar Nagrek dibangun, jalur Nagrek lama sudah dianggap angker. Bedanya, kini kisah-kisah itu semakin ramai karena menyebar lewat media sosial. Setiap kali ada kecelakaan, foto-foto beredar cepat dan rumor pun berkembang. Bagi masyarakat, setiap korban kecelakaan adalah pengingat bahwa jalan ini memang meminta tumbal. Namun, pertanyaannya, apakah benar semua kisah ini adalah ulah makhluk gaib? Ataukah ada sejarah kelam dan faktor lain yang membuat Nagrek terus diliputi misteri? Sobat Jumat Malam, setelah kita menelusuri rumor dan cerita mistis yang beredar, kini saatnya kita menoleh ke belakang, bagaimana sebenarnya jalur Nagrek ini lahir, dan mengapa ia menjadi begitu penting dalam sejarah transportasi Jawa Barat. Nagrek sudah dikenal sejak awal abad ke-19, ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, diperintahkan untuk membangun jalan raya pos atau Grote Poslot. Jalan sepanjang lebih dari 1000 km itu membentang dari Anyer di ujung barat hingga Panarukan di timur Jawa. Tujuannya sederhana, mempercepat komunikasi dan mobilisasi pasukan kolonial. Tetapi pelaksanaannya penuh darah dan penderitaan, karena seluruh pekerjaan dilakukan dengan kerja rodi, kerja paksa rakyat tanpa upah. Dalam proyek itu, Priangan Timur tidak terlewatkan. Jalan yang melintasi Nagrek menjadi bagian penting karena jalur ini menghubungkan Batavia dengan wilayah timur Jawa melalui Bandung, Garut, dan Tasikmalaya. Daendels tahu bahwa untuk menguasai Jawa, jalur selatan harus dibuka. Namun, kondisi geografis Nagrek sangat menantang, tanjakan curam, turunan panjang, dan lembah dalam. Sejak awal, jalur ini sudah dikenal rawan dan melelahkan bagi siapapun yang melintas. Memasuki abad ke-20, jalur Nagrek semakin padat. Pertumbuhan ekonomi dan mobilitas rakyat membuat jalur selatan Jawa Barat menjadi urat nadi. Setiap musim mudik lebaran, ribuan kendaraan menyesaki jalan ini. Bagi para perantau yang hendak pulang kampung, Nagrek adalah gerbang menuju Priangan Timur. Bagi pedagang dan pengangkut logistik, jalur ini adalah jalur utama penghubung. Namun, popularitas itu dibayar mahal. Jalan sempit dan berliku sering menyebabkan kemacetan parah, bahkan kecelakaan beruntun. Pada era 1990-an hingga awal 2000-an, berita tentang Nagrek hampir selalu identik dengan dua hal, macet panjang dan kecelakaan maut. Kondisi ini membuat pemerintah berpikir keras, bagaimana cara mengurangi beban di jalur Nagrek lama. Jawabannya datang pada tahun 2007, ketika proyek besar Lingkar Nagrek dimulai. Proyek ini bukan sekadar pelebaran jalan, melainkan membangun jalur alternatif berbentuk lingkar luar dengan struktur modern. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merancangnya untuk mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas. Salah satu ciri khas Lingkar Nagrek adalah semi terowongan dan tebing dengan konstruksi penahan batu. Teknologi ini dianggap cukup canggih untuk ukuran saat itu, bahkan disebut sebagai salah satu yang pertama di Indonesia. Dengan jalur baru ini, kendaraan tidak perlu lagi melintasi tanjakan curam Nagrek lama yang rawan. Harapannya, arus mudik bisa lebih lancar, dan angka kecelakaan bisa ditekan. Lingkar Nagrek resmi digunakan pada tahun 2010, bertepatan dengan arus mudik besar-besaran. Ribuan kendaraan melewati jalur baru itu, dan meski kemacetan tetap ada, setidaknya beban di jalur lama berkurang. Sejak itu, Lingkar Nagrek menjadi bagian vital dari jaringan jalan nasional di Jawa Barat. Namun, Sobat Jumat Malam, meski teknologi sudah diterapkan, stigma jalur maut tidak hilang begitu saja. Sejarah panjang Nagrek sebagai titik rawan tetap melekat di benak masyarakat. Setiap kali ada kecelakaan, ingatan lama kembali bahwa jalur ini memang meminta korban. Inilah yang membuat kisah mistis dan rumor terus berkembang, berdampingan dengan catatan sejarah resmi. Jika kita melihat lebih jauh,
jalur nagrek adalah gambaran nyata bagaimana sebuah infrastruktur bisa memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah wajah resmi, jalan yang dibangun untuk memperlancar mobilitas dengan data teknis dan catatan proyek yang jelas. Wajah kedua adalah wajah rakyat, jalur penuh cerita, dari penderitaan kerja Rodi di era kolonial hingga penampakan gaib di era modern. Kedua wajah itu saling melengkapi, menciptakan citra nagrek sebagai jalan yang tidak hanya fisik, tetapi juga simbol sejarah dan spiritualitas. Sobat Jumat Malam, setelah kita membahas sejarah panjang nagrek, mari kita menengok catatan resmi yang disampaikan aparat dan lembaga terkait. Dari data kepolisian, pemerintah daerah, hingga laporan media, semuanya sepakat bahwa jalur ini memang rawan kecelakaan. Dalam rilis kepolisian daerah Jawa Barat, nagrek disebut sebagai salah satu titik rawan utama di jalur selatan. Beberapa segmen bahkan sudah terkenal dengan reputasinya, pos tangan, tanjakan bohong, hingga trowek. Semua memiliki kesamaan, yakni jalan menanjak atau menurun curam, tikungan yang tajam, serta kondisi yang kerap diselimuti kabut. Polisi lalu lintas sejak lama mengingatkan bahwa sebagian besar kecelakaan di jalur ini dipicu oleh remblong, kelelahan sopir, serta kepadatan arus mudik yang membuat kendaraan sulit terkendali. Pada musim mudik tahun 2020, misalnya, laporan kepolisian mencatat puluhan kecelakaan lalu lintas di koridor selatan, termasuk nagrek. Sebagian besar melibatkan kendaraan besar seperti bus dan truk yang gagal mengendalikan laju di turunan panjang. Kasus-kasus semacam ini bukan hal baru. Pada tahun 2017, sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak mobil pribadi di nagrek, menyebabkan korban jiwa dan menambah daftar panjang tragedi di jalur ini. Kondisi alam jelas menjadi faktor dominan. Nagrek berada di wilayah perbukitan dengan elevasi curam. Saat hujan turun, jalan menjadi licin dan jarak pandang terbatas. Pada malam hari, penerangan jalan tidak selalu memadai. Kombinasi ini membuat risiko semakin tinggi. Karena itu, jalur ini secara resmi ditetapkan sebagai titik rawan kecelakaan atau black spot. Namun, pola kecelakaan yang berulang di titik-titik yang sama menimbulkan persepsi lain di masyarakat. Setiap kali sebuah insiden terjadi di lokasi yang sudah sering memakan korban, warga mulai menghubungkannya dengan cerita mistis. Bagi aparat, kecelakaan adalah masalah teknis dan faktor manusia. Tapi bagi masyarakat, tempat-tempat tertentu dianggap memiliki penunggu yang menagih korban. Selain kendaraan dan kondisi jalan, faktor manusia juga sangat menentukan. Kelelahan sopir, terutama mereka yang mengemudi bus jarak jauh, sering menjadi penyebab utama. Perjalanan panjang tanpa istirahat cukup membuat konsentrasi menurun. Di jalur seperti nagrek, yang penuh tanjakan dan turunan, sedikit saja kelengahan bisa berakibat fatal. Karena itu, pihak kepolisian menekankan pentingnya pemeriksaan kendaraan sebelum berangkat dan disiplin beristirahat bagi para pengemudi. Akhirnya, data resmi ini memperlihatkan kenyataan bahwa nagrek memang berbahaya, bahkan tanpa harus melibatkan cerita gaib. Namun bagi masyarakat, angka-angka kecelakaan justru memperkuat keyakinan bahwa jalur ini tidak pernah sepi dari tumbal. Dua cara pandang ini berjalan berdampingan, membuat nagrek bukan hanya sebuah jalan raya, tetapi juga simbol antara bahaya nyata dan keyakinan gaib. Sobat Jumat Malam, dari apa yang sudah kita dengar, jalan lingkar nagrek selalu tampil dengan dua wajah. Wajah pertama adalah wajah yang tercatat resmi, data kepolisian, laporan kecelakaan, dan analisis teknis. Wajah kedua adalah wajah yang hidup di lidah masyarakat, kisah penampakan, cerita penumpang gaib, dan ritual klakson di tikungan. Fakta mengatakan, kecelakaan di jalur ini terjadi karena kondisi alam yang curam, tikungan tajam, rem kendaraan yang gagal berfungsi, hingga sopir yang kelelahan. Semua ini sudah tercatat jelas dalam laporan aparat. Peta black spot yang dibuat kepolisian pun menandai nagrek sebagai salah satu jalur paling berbahaya di Jawa Barat. Dengan demikian, penjelasan logis selalu tersedia untuk setiap insiden.
Namun, mitos hadir untuk memberi makna lain. Ketika sebuah titik jalan berulang kali memakan korban, orang mulai percaya ada sesuatu di luar nalar. Penampakan di terowongan, suara-suara gaib, hingga sosok misterius yang muncul tiba-tiba, semuanya menjadi penjelasan alternatif atas apa yang tidak bisa dipahami secara langsung. Ritual klakson 3 kali atau doa sebelum masuk terowongan menjadi wujud penghormatan terhadap keyakinan itu. Menariknya, fakta dan mitos tidak saling meniadakan. Justru keduanya berjalan berdampingan. Fakta memberi angka dan data yang jelas, sementara mitos memberi wajah dan cerita pada angka-angka itu. Tanpa fakta, kisah mistis hanyalah dongeng kosong. Tanpa mitos, data kecelakaan hanyalah deretan angka dingin tanpa emosi. Di Nagreg, keduanya berpadu, menciptakan narasi bahwa jalan ini bukan sekadar lintasan kendaraan, melainkan lorong di mana dunia nyata dan dunia gaib saling bersinggungan. Sobat Jumat Malam, malam ini kita sudah menyusuri jalur panjang Nagreg dengan dua wajahnya. Dari cerita mistis tentang penumpang gaib, sosok yang muncul di terowongan, hingga jalan yang terasa tak berujung. Dan dari sisi lain, kita juga melihat sejarah pembangunan jalan sejak masa kolonial, proyek lingkar Nagreg modern, hingga catatan resmi aparat yang menandai jalur ini sebagai salah satu titik rawan kecelakaan di Jawa Barat. Semua cerita ini memberi kita gambaran bahwa sebuah jalan bisa memuat lebih dari sekadar aspal dan beton. Ia menyimpan kenangan, angka, juga mitos yang tumbuh di masyarakat. Fakta dan cerita berbaur, menciptakan Nagreg sebagai lorong di mana dunia nyata dan dunia gaib seakan berjalan berdampingan. Dan kini, pertanyaan itu kembali kepada Anda. Apakah Sobat Jumat Malam percaya bahwa jalan ini benar-benar angker, dihuni oleh penunggu yang menuntut tumbal? Ataukah semua kejadian hanyalah hasil dari faktor alam, kendaraan, dan manusia yang terkadang lengah? Apapun jawaban Anda, satu hal pasti, setiap kali melintasi Nagreg, baik siang maupun malam, kita sedang menapaki jalur yang sudah lama menjadi saksi pertemuan antara sejarah, tragedi, dan misteri. Sampai di sini perjalanan kita malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada di jalan, dan jangan lupa, dunia lain mungkin saja sedang mengawasi.